Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan Allah bisa kembali bertemu di masjid yang mulia ini. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mulai mengkaji kitab Kaifa Amalahum. Cukup tebal kitabnya. Kaifa Amalahum, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Semoga Allah menjaga dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada beliau. Kitab ini tentang bagaimana Rasulullah berinteraksi terhadap banyak jenis manusia. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dan bermuamalah dengan istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan sanak kerabatnya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anaknya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan kaum wanita. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para budak. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para tamu. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang munafikin. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang kafir. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan bocah-bocah kecil. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang yang sudah sepuh. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para tetangga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang Badui. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang kaya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang miskin. Banyak sekali ya, intinya bagaimana Rasulullah berinteraksi. Rasulullah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, Rasulullah sebagai seorang teman, sahabat, tetangga, semua dibahas tentang bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kitab yang akan kita pelajari. Kemudian pengarang kitab ini di permulaan beliau membuat sebuah bab, yaitu qudwatun lil alamin. Rasulullah adalah teladan bagi alam semesta. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qudwatul hasanah. Rasulullah adalah teladan terbaik sepanjang masa. Seandainya hati kita ini dipenuhi cinta kepada Rasulullah, maka tidak tersisa ya kita mengidolakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sekarang ini krisis keteladanan. Kita lihat anak-anak muda kita ini sekarang banyak yang mengidolakan artis-artis Korea, berjingkrak-jingkrak ya, melihat idolanya menyanyi di panggung. Nah, ini kita sebagai orang tua harus waspada. Jangan sampai di hati anak-anak kita, termasuk di hati-hati kita ini juga ada ruang untuk mencintai orang yang salah. Ya, bahkan saya pernah melihat ya sebuah cuplikan ketika ada artis Korea diundang di Indonesia. Itu ada seorang wanita berjilbab naik ke panggung dan
merangkul, memeluk erat, menciumi artis Korea tersebut, padahal dia pakai jilbab. Ini kita gagal mendidik generasi kita kalau sampai fenomena seperti itu terus berlanjut. Maka perlu kita jelaskan kepada umat sosok yang seandainya kita mengidolakannya, nggak tersisa ruang di hati kita untuk mengidolakan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah kita harus mengenalkan Rasulullah, teladan sepanjang zaman untuk semesta alam ini, kepada diri kita dan kepada keluarga kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi diri kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharap Allah, perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang mengingat Allah dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, "Hadzal ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah." Ayat ini adalah dalil yang terbesar, pondasi yang teragung dalam meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapan Nabi, wa af'alihi, tingkah laku Nabi, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaan Nabi. Jadi kita harus tahu bagaimana sih Rasulullah jadi pedagang, bagaimana akhlaknya. Rasulullah terhadap anak kecil bagaimana? Rasulullah kepada para tetangga bagaimana? Rasulullah memperlakukan orang bodoh itu bagaimana? Rasulullah memperlakukan orang yang salah itu bagaimana? Rasulullah memperlakukan orang yang keliru itu bagaimana? Apakah Rasulullah SAW menyamakan orang bodoh dengan orang yang berilmu ketika salah? Semua itu dibahas insyaallah dalam kitab ini. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana cara kita meneladani Nabi? Atau sebelumnya kita baca dulu limadza naqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke bab inti, beliau menulis sebuah pembahasan limadza naqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus meneladani Rasul? Mengapa? Yang pertama, li'anna hayatahu hiya hayatan akmalun nas. Li'anna hayatahu hiya hayatu akmalin nas. Karena kehidupan beliau adalah kehidupan manusia yang paling sempurna. Ya, Rasulullah ini paling sempurna. Ya, akhlaknya terbaik. Makanya ya kita harus mencontoh beliau. Itu yang nomor pertama. Karena beliau adalah sesempurna-sempurnanya manusia. Maka kalau mengidolakan jangan tanggung-tanggung. Yang nomor dua, mengapa kita harus meneladani Rasulullah? Ta'atan li amrillah. Kita meneladani Rasul dalam rangka mentaati perintah Allah. Karena Allah menyuruh kita meneladani Nabi. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah saya baca tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri teladan yang baik. Yang nomor tiga, mengapa kita harus meneladani Nabi? Li'ismatillah lahu. Karena Allah menjaga Nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ini seperti pondasi tunggal, seorang itu harus berkiblat kepadanya. Makanya Nabi dijaga oleh Allah. Tidak pernah melakukan kesalahan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Kemudian nomor 4, mengapa kita harus meneladani Nabi? Fi hayatihi al-ibar. Karena dalam sejarah kehidupan Nabi itu ada pelajaran.
Rasulullah SAW dari bayi sampai umur 40 tahun, meskipun belum jadi Rasul, itu banyak pelajaran-pelajaran dari sirah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yatim sebelum lahir. Rasulullah SAW yatim sebelum apa? Sebelum lahir. Sebelum lahir sudah yatim. Setelah lahir, kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh siapa? Oleh seorang wanita tukang susu. Siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah. Ketika umur 4 tahun, aslinya cuma 2 tahun masa menyusui, ya kan? Tapi karena keberadaan Rasulullah di tengah-tengah, Halimah Sa'diyah itu membawa barokah. Maka Halimah Sa'diyah ketika Nabi umur 2 tahun gak dikembalikan. Pamit izin, wahai Nyonya Aminah, biarkan si Muhammad kecil ini Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah kami. Soalnya berkah. Dan diizini oleh Siti Aminah. Ketika umur 4 tahun dikembalikan karena terjadi peristiwa besar. Apa itu? Peristiwa apa? Syaqqus sadr, pembelahan apa? Jadi semua rangkaian per inci per detik dari sejarahnya Nabi semua ada pelajaran. Ya. Setelah itu dari umur 4 tahun dikembalikan ke Aminah, cuma 2 tahun dipelihara langsung oleh Siti Aminah, wafat Siti Aminah. Umurnya Rasulullah berapa pada waktu itu? 6 tahun. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Pun gak lama, cuma 2 tahun diasuh sang kakek. Ya, sak open-openane kakek yo siji karo ibu asli, kan gitu gitu. Umur 8 tahun ditinggal wafat sang kakek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dipelihara oleh siapa? Pamannya. Mengapa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya mengapa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim? Umur 6 tahun yatim piatu, umur 8 tahun yatim kakek. Apa hikmah? Apa hikmah? Hikmahnya karena Allah ingin mengabarkan kepada manusia, tidak ada yang bisa didik Rasul kecuali Allah. Di Rasulullah itu punya seperti itu bukan dari bapaknya. Buktinya Rasul lahir sudah yatim. Karena Allah ingin memberitahu ke semesta alam ini bahwa akhlaknya Nabi itu dari Allah, dididik langsung oleh Allah, bukan dari bapaknya. Enggak sempat ketemu bapak kok. Bukan dari kakeknya yang cuma 2 tahun kok. Bukan dari Abu Thalib, buktinya Abu Thalib enggak masuk Islam kok. Jadi untuk mengabarkan kepada alam semesta ini bahwa yang mendidik Nabi itu tidak ada yang bisa mendidik Nabi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil bahwa ilmunya Nabi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap jengkal kehidupan Rasulullah ada pelajaran kalau kita mau telisik, ya. Kemudian nomor berapa? Nomor 5. Mengapa kita harus meneladani Nabi? Al-iqtida'u bin Nabi syartul falah wan nasr. Karena meneladani Nabi itu syarat kebahagiaan dan syarat pertolongan. Kita nggak akan bahagia, nggak akan ditolong Allah kalau tidak meneladani Nabi. Kalau nggak nurut sama Nabi nggak akan menang. Bukti nyata tuh, yaitu perang Uhud. Perang Uhud ini kita murojaah ya, karena kita insya Allah yang ada di sini sudah lulus sirah Nabi semua. Dalam perang Uhud jumlahnya orang kafir berapa? Ojo lali lo ya, aku nyerita temen. Jumlah kaum kafir dalam perang Uhud berapa? Ya jemaah. 3.000. Jumlahnya kaum muslimin berapa? 1.000 pada awal kali. Di tengah perjalanan ketika sudah mau berhadapan-hadapan dengan kafir Quraisy yang 300 membelot. Kan gitu ceritanya dulu. Oh jadi lalekno. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah.
Jadi Rasulullah hijrah setahun itu masa tenang. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga apa? Perang Uhud. Perang Uhud jumlahnya kaum muslimin 300. Jumlahnya kaum kafirin 3000. Jumlahnya kaum muslimin 700. Karena orang munafik di tengah jalan membelot di bawah pimpinan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kaum muslimin jumlahnya cuma 700 melawan 3000. Itu pun dikurangi sama Nabi. Kurang lebih 50 orang suruh naik ke Jabal apa? Rumah. Tujuannya untuk bersiaga, membawa panah. Barangkali ada musuh dari belakang menghantam punggung-punggungnya kaum muslimin. Maka kaum muslimin yang kurang lebih 650 berhadapan-hadapan dengan yang 3000 tadi. Yang 50 ditaruh Nabi di atas gunung, tujuannya barangkali ada yang dari belakang, kan begitu kemarin. Maka yang 650 ini menggulung yang 3000 dengan izin Allah. Yang 3000 ini lari kocar-kacir. Ada yang lari ke lembah, lari ke bukit. Sampai wanita-wanita jahiliyah yang ikut perang pada waktu itu terdengar bunyi kemerincing apa? Kaki mereka. Lari semua, Hindun dan kawan-kawannya lari semua. Maka dikejar sama tim kaum muslimin. Dikejar yang 3000, dihajar. Sebagian ada yang mengejar musuh, sebagian ada yang mengumpulkan apa? Rampasan perang atau ghanimah. Nabi tadi itu sudah memperingatkan yang di atas gunung, jangan turun. Bahkan seandainya kami dibawa kalah dan jenazah-jenazah kami disambar-sambar burung pemakan bangkai, jangan turun sampai mendapatkan instruksi langsung dariku. Lupa, tidak meneladani Nabi, tidak nurut sama Nabi, turun. Khalid bin Walid melihat dari kejauhan tim pemanah kosong. Maka Khalid membawa pasukannya dari arah belakang menghantam kaum muslimin, ludes. Bahkan sahabat membunuh sahabat. Saking paniknya nggak tahu musuh. Ada seorang sahabat Nabi yang gugur karena dibunuh sahabat yang lain. Siapa diantaranya? Siapa yang tahu? Bapaknya Hudzaifah. Hudzaifah punya bapak namanya Yaman. Hudzaifah ibn Yaman. Yaman dibunuh sama sahabat lain. Sampai Hudzaifah mengatakan, ya wahai tentara Islam, bapakku terus sudah panik. Dan Rasulullah dikabarkan terbunuh, Hamzah terbunuh, Mus'ab terbunuh, syuhada Uhud banyak di situ. Karena apa? Tidak nurut sama Nabi. Tidak nurut sama Nabi. Lah maka kenapa kok kita harus nurut sama Nabi? Supaya diberi kemenangan oleh Allah. Selama umat Islam ini perempuannya keluar rumah tidak ada pakai jilbab, kaum muslimin tidak meneladani Nabi, bagaimana ditolong Allah? Umar bin Khattab tuh ketika wafat, hampir wafat, bersimbah darah mengucur dari perutnya, hampir wafat, menjelang wafat. Ada seorang pemuda menjenguk beliau dan mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai khalifah, kamu adalah pemimpin yang adil. Rasulullah mengabarkan kamu mati syahid, kamulah yang menghancurkan Persia, Allah jamin kau masuk surga. Rasul mengatakan bahwa kau termasuk orang yang masuk surga, diberi kabar gembira. Dan memang itu sunnah kalau menjenguk orang sakit diberi roja, gembira. Gak apa-apa, semoga Allah mengampuni dosa, misalnya seperti itu. Pemuda ini keluar, dilihat sama Umar bin Khattab, ternyata pakaiannya pemuda itu jatuh ke tanah, ngelembreh, menjuntai, menutupi mata kakinya. Ini Umar ini dalam kondisi hampir wafat. Maka Umar mengatakan, suruh kembali anak tadi, suruh kembali anak tadi. Maka keluarganya Umar mengejar dan minta agar pemuda tadi kembali di hadapan Umar bin Khattab. Ketika di hadapan Umar, maka Umar mengatakan, ya bunai, atau ya bna akhi, wahai ponakanku, irfa thawbak, angkatlah pakaianmu, fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Angkat pakaianmu wahai ponakanku, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Umar nggak ngomong ini, sampean sombong apa? Nggak pakai ngomong ini.
Sombong tak enggak? Oh mboten sombong wae khalifah. Oh ya gak apa-apa wis mirya. Ndak. Langsung irfa zaubak. Angkatlah pakaian. Karena Umar itu tahu yang menyebabkan kita diberi kemenangan oleh Allah meneladani Nabi. Tidak boleh kita sejengkal pun meninggalkan petunjuk Rasulullah. Karena itu sumber kemenangan. Nah, umat Islam kurang paham kayak gitu. Ya, bahwa kemenangan itu diraih dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 6, kenapa kok harus meneladani Nabi? Wan nabiyyu qudwatun fi kulli ahwalihi. Karena Rasulullah itu tauladan dalam segala keadaan. Ya, Rasulullah teladan sebagai laki-laki, Rasulullah teladan sebagai suami, Rasulullah teladan sebagai seorang saudara, Rasulullah teladan sebagai seorang teman, Rasulullah teladan sebagai seorang pemimpin, Rasulullah teladan sebagai seorang panglima, Rasulullah teladan sebagai segala jenis kehidupan. Di situ Rasulullah memberikan suri teladan. Makanya buku ini dibuat supaya kita dapat potret kehidupan Rasulullah. Rasulullah kalau jadi anak itu bagaimana? Rasulullah kalau jadi penerima tamu bagaimana? Rasulullah kalau ketemu sama orang munafik apa yang beliau lakukan? Rasulullah kalau didolimi orang apa yang beliau lakukan? Nah, jadi ini kita akan mempelajari pribadi Rasulullah, bukan sirah secara runut seperti sebelum-sebelumnya, ya, tapi ini secara bagaimana Rasulullah menjadi sosok ini, bagaimana Rasulullah menjadi sosok ini. Kemudian ikhwatal iman, secara umum tidak ada di kitab ini, dari penjelasan para ulama, kita itu tidak dikatakan meneladani Nabi sebelum melakukan 4 hal. Kita ini jadi umat Nabi benar-benar apa tidak kalau kita sudah melakukan 4 hal. 4 hal ini apa saja? Yang pertama, apa yang pertama? Kita ini dikatakan umat Nabi, meneladani Nabi, ya, kalau sudah melakukan 4 hal. Yang pertama adalah apa kira-kira? At-tasdiqu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Itu poin yang pertama, membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada azab kubur, wajib kita imani. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada syafaat, ada sirat, ada mahsyar, ada surga, ada neraka, wajib kita imani. Kalau kita ya nggak tahu, ya kita belum wafat, nggak tahu mahsyar itu ada enggak, ya wallahu a'lam, kau belum jadi umat Nabi. Karena engkau kehilangan konsekuensi yang pertama. Konsekuensi pertama jadi umatnya Nabi adalah mempercayai, membenarkan setiap berita yang dikabarkan Nabi. Nabi mengabarkan kalau ada lalat mencelok di minumanmu, kata Nabi apa? Falyakhmisu, terus lemparkan, terus boleh kamu minum, boleh kamu pakai, nggak apa-apa. Karena apa? Kata Nabi, karena sungguhnya lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun dan sayap yang lain mengandung penawar. Jadi kalau dicelupkan ya netral, boleh. Terus kita nggak percaya misalnya, wah ini bener tak hadis ini, kok aneh ini, wah meskipun hadis sahih aku nggak setuju. Ente belum jadi umatnya Nabi. Kenapa? Ente nggak percaya sama ucapannya Nabi. Ya, karena konsekuensi meneladani Nabi yang pertama adalah membenarkan beritanya Nabi. Selama hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Yang nomor 2, konsekuensi meneladani Nabi adalah imtithalu ma amar, menjalankan perintahnya Nabi. Menjalankan perintahnya Nabi. Kita ini benar enggak sih? Jujur enggak sih ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Omonganmu itu mengandung 4 konsekuensi. Siji, awakmu kudu percaya setiap beritanya Nabi. Yang kedua, kamu harus mengerjakan perintahnya Nabi.
Nabi menyuruh kita untuk menutup aurat, ya menutup aurat. Rasulullah menyuruh kita untuk memanjangkan jenggotnya, panjangkan jenggot. Rasulullah menyuruh kita untuk mengangkat pakaiannya, angkat pakaian. Rasulullah menyuruh kita bakti kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Rasulullah menyuruh kita sholat jamaah, sholatlah jamaah. Itu adalah konsekuensi yang kedua, meneladani Nabi. Yang nomor 3 adalah apa nomor 3? Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Ngaku wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi larangannya Nabi dikerjakan. Dusta. Pengakuanmu bahwa kamu umatnya Nabi dusta. Makanya apa yang dilarang Nabi berhenti. Rasulullah melarang kita, misalnya ya contoh memakai tato, ya kita harus gak boleh pakai tato. Rasulullah melarang kita riba, tinggalkan riba. Rasulullah melarang kita membuka aurat, ya jangan dibuka auratnya. Kalau Rasulullah sudah mengatakan jangan, berhenti. Itu konsekuensi yang nomor 3. Konsekuensi yang nomor 4 adalah ini yang paling berat. Nomor pertama ini kita harus membenarkan berita Nabi. Setuju, semua setuju. Nomor 2, kita harus menjalankan perintah Nabi. Setuju, meskipun kadang-kadang gak bisa ngelakoni, tapi setuju. Yang nomor 3, kita harus meninggalkan larangannya Nabi. Setuju, meskipun kadang-kadang kita belum bisa mengamalkan. Yang paling berat nomor 4. Wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya yang nomor 4 ini, nek awak mengaku umatnya Nabi, meneladani Nabi, yang nomor 4 ojo ngelakoni apa? Bid'ah. Itu maksudnya. Lah ini sih wakil sing nggak paham. Apa sih makna bid'ah itu? Kalau kita ngomong meneladani Nabi, mau tidak mau kita akan berbicara lawannya, yaitu apa? Bid'ah. Jadi benar nggak kita ini meneladani Nabi? Di antara unsur meneladani Nabi adalah meninggalkan bid'ah. Ya, bid'ah itu apa sih? Apa artinya bid'ah? Bid'ah itu Pak mempunyai 2 pemutlakan. Yang pertama, bid'ah itu dimutlakkan secara lughawi. Apa artinya lughawi? Secara bahasa. Secara bahasa, kata bid'ah itu sudah dipakai sebelum Nabi lahir. Saya mau tanya panjenengan semuanya, sebelum Rasulullah lahir, orang Arab itu dalam bahasa mereka sudah ada nggak kata-kata bid'ah? Tolong dijawab. Loh kok ragu-ragu sih? Ada. Bid'ah sebagai bahasa. Rasulullah belum lahir, kata bid'ah sudah ada. Yang artinya adalah ibtida'us syai'i wa sun'uhu bi ghairi misalin sabiq. Bid'ah secara bahasa tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif, tapi bid'ah sebagai apa? Bahasa. Sudah ada sebelum Nabi lahir. Orang Arab dalam bahasa mereka itu ada kata namanya bid'ah. Lah bid'ah sebelum Nabi lahir secara mutlak, secara bahasa, bid'ah adalah memulai sesuatu yang baru atau membuat sesuatu baru yang dulu tidak ada. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokok ini ono wong nglakoni sing anyar sing biyen gak ono dilakoni wong, ya iku bid'ah. Tanpa melihat baik apa buruk. Misalnya nih Nabi belum lahir, terus orang Arab jahiliyah sesama temannya ngomong, karena temannya itu membuat penemuan baru, melakukan sesuatu yang baru, yang aneh begitu, maka temannya akan berkata, ibtada'ta, engkau melakukan sesuatu yang baru, yang berinovasi, yang orang-orang sebelumnya enggak melakukan itu. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Saya kasih gambaran yang lain. Contohnya lagi sholat. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, kata-kata as-sholah dipakai enggak sama bangsa Arab? Artinya apa? Berdoa. Sebagai bahasa, bukan sebagai istilah syariat tertentu, enggak. Jadi orang Arab biasa, misalnya orang Arab mengatakan ana usolli amama Lata wal Uzza,
saya sholat di depan Lata dan Uzza. Bisa nggak orang Arab ngomong kayak gitu? Bisa, karena makna sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Tetapi ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, dapat wahyu dari langit, Rasulullah SAW dapat titah perintah sholat, maka sholat yang dimaksud Nabi, misalnya dalam hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, rukun Islam ada 5, bersyahadat kepada syahadat, yang kedua apa? Makna sholat yang dimaksud Nabi berbeda dengan makna sholat secara apa? Bahasa. Tapi sholat yang dimaksud Nabi adalah sebuah ibadah khusus, ya, dengan rukun dan syarat khusus, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam, dengan gerakan tertentu dan ucapan tertentu. Jadi bergeser maknanya dari sholat secara bahasa menjadi sholat secara apa? Istilah syariat Islam. Bid'ah yang ngono. Sebelum Nabi lahir, kata bid'ah sudah dipakai oleh orang Arab jahiliyah, yang artinya apa tadi? Suatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif, pokoknya anyar ngono wae. Terus Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi berkata kepada para sahabat, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan perkara baru. Dan dalam riwayat wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Maka bid'ah yang dimaksud Nabi ini bukan bid'ah yang dimaksud oleh bahasa, tapi perkara baru dalam agama yang disusupkan, yang tidak ada dalilnya. Lah itu adalah konsekuensi yang nomor berapa tadi? 4. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sini pengarang kitab ini sebelum masuk ke materi-materi yang lebih khusus, beliau memberi gambaran umum. Jawanibul iktida bin Nabi, sisi-sisi yang mana kita harus meneladani Nabi. Yang pertama, qudwatun fil khuluqil hasan. Rasulullah adalah teladan dalam berakhlak. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi akhlaknya Nabi itu dipuji Allah. Akhlaknya Nabi dipuji Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Sofia, istrinya Nabi, menggambarkan akhlaknya Nabi. Padahal Sofia ini harusnya punya faktor dendam sama Nabi. Suaminya dibunuh, papanya dibunuh. Siapa ayahnya Sofia? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dipenggal sama sahabat di Bani Quraidah. Meskipun dia Bani Nadir, tapi dipenggal di tempatnya Bani Quraidah. Ceritanya panjang ya, karena kan Bani Nadir ini termasuk Huyai bin Akhtab, mertuanya Nabi. Lebih tepatnya bukan mertua, ngomongnya enaknya adalah bapak dari, ya podowai sebenarnya, istrinya Nabi. Ini yang benci sama Nabi. Sama tahu perang Khandaq. Perang Khandaq adalah nama lain dari perang apa? Ahzab. Masih ingat tak? Dikatakan perang Khandaq karena kaum muslimin dikepung musuh 10.000 atas usulan Salman Al-Farisi. Rasulullah disuruh membuat apa? Parit. Parit bahasa Arabnya Khandaq, betul? Maka disebut perang Khandaq. Nama lainnya perang Ahzab. Ahzab artinya sekutu. Kenapa? Karena yang ngeroyok Madinah pada waktu itu tidak hanya kafir Quraisy. Kafir Quraisy ada, Ghatafan ada, suku Arab ada, munafik ada, orang Yahudi pun ada di situ. Komplek, musuh Islam bersatu di situ. Dan antum tahu nggak siapa otak di balik itu semua? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah perancang perang Khandaq. Bayangkan orang kafir Quraisy di Mekah loh, bisa dikonspirasi
dan nurut sama orang munafik. Karena orang Yahudi dari dulu kan pintar pelobi. Sampai detik ini ya jemaah, sampai detik ini orang Yahudi itu para pelobi. Datang mereka. Dan di antara otak perancang terjadinya perang Ahzab, padahal yang perang orang kafir Quraisy, padahal itu digerakkan oleh siapa? Orang Yahudi. Yang menggerakkan siapa? Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Dipenggal sama sahabat karena kejahatannya luar biasa. Ya. Lah, Sofia apanya Nabi? Istrinya Nabi. Mohon maaf. Sofia adalah istrinya Nabi. Kalau lihat dari historisnya, harusnya beliau itu punya dendam kepada Nabi. Betul apa enggak? Suaminya dibunuh oleh para sahabat karena berkhianat. Kemudian siapa tadi? Bapaknya. Dalam beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan bahwa Sofia ini kan dinikahi Nabi setelah perang apa? Setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar, dan Khaybar kan orang-orang Yahudi semua isinya. Kemudian setelah perang usai, kaum muslimin menang, datang seorang sahabat Nabi yang ganteng wajahnya, saking gantengnya wajahnya sampai Jibril itu kalau turun sering menjelma jadi laki-laki. Siapa namanya? Kok gampang lali sih sampean? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Laki-laki ganteng ini. Sampai saking gantengnya Jibril sering pinjem wajahnya dia. Ya bukan pinjem, menjelma begitu. Kalau pinjem kan izin dulu, gak pakai izin kok. Ya, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah izinkan aku mengambil tawanan wanita. Maksudnya dijadikan budak gitu. Ya karena Rasulullah, karena dia ini orangnya baik, maka Rasulullah ngomong begini, ya tafadhal ambil satu. Gak pinter sama dia ini, ngambil yang paling hebat, paling istimewa, putri dari Bani Nadir. Siapa? Sofia. Yang paling cantik diambil sama dia. Para sahabat loh ini dewe hari ini. Sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, wallahi tidak berhak untuk mengambil Sofia, putri dari Bani Nadir, kecuali engkau ya Rasulullah. Sekarang diambil sama siapa? Siapa tadi? Dia. Kata Rasulullah, panggil dia sama Sofia. Dipanggil di hadapan Nabi. Rasulullah melihat Sofia, setelah itu ngomong sama dia cari yang lain. Sudah saya ceritakan itu kan kemarin kan. Dia disuruh nyari yang lain. Terus Sofia ini diambil Nabi, maksudnya dibawa Nabi. Pada waktu itu Sofia ini sama saudarinya atau sepupunya ini ditemukan Bilal yang menawan Sofia ini. Bilal menawan siapa tadi? Sofia sama kerabatnya perempuan dilewatkan, perhatikan, dilewatkan di apa kemarin? Mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena orang Yahudi kan berkhianat semuanya, dipukul sama para sahabat, hancur mati kabeh. Nah Sofia sama kerabatnya ini dilewatkan Bilal di mayat yang bergelimpangan itu. Sepupunya ini nggak kuat. Dan dia menjerit karena lihat pamannya mati, pakdenya mati, ponakannya mati, mbahnya mati. Setelah itu Bilal dimarahi Nabi. Apakah tidak ada belas kasihan padamu wahai Bilal? Harusnya jangan lewatkan sini gitu. Kayaknya lain. Itu ceritanya. Kemudian akhirnya Sofia ini masuk Islam. Didakwai Nabi masuk Islam, terus dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sofia ini waktu Rasulullah wafat, sudah saya ceritakan kan? Masih ingat? Ketika Rasulullah wafat, Sofia ini dan para istrinya Nabi yang lain kan kumpul semuanya. Nabi dalam kondisi payah, sudah darurat karena semakin parah sakitnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nyeletuk, siapa yang nyeletuk ini? Sofia. Ya Rasulullah, seandainya aku ikut merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Seluruh istrinya Nabi noleh ke Sofia. Maksudnya gergeten, ngapain melapo ngomong ngono iki? Noleh kabeh. Terus Rasulullah mengatakan benar apa yang dikatakan Sofia, dan dia jujur dalam perkataannya. Maksudnya negur siapa? Istri Nabi Barat. Sofia itu memang seperti itu. Sofia juga yang menolong Sayyiduna Utsman ketika Sayyiduna Utsman diapakan? Dikepung oleh orang-orang pemberontak. Beliau ngasih makanan, ngasih air.
ke Sayyidina Utsman. Banyak kemuliaannya. Lah, lihat dari cerita-ceritanya, Sofia ini harusnya punya banyak motif untuk benci sama Nabi. Dan kita tahu orang Yahudi itu banyak tipu muslihatnya. Kan bisa jadi mereka pura-pura masuk Islam kan itu. Tapi lihat Sofia ini menceritakan akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Sofia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku mengetahui manusia yang lebih bagus akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bapaknya dibunuh, saudaranya dibunuh, mantan suaminya dibunuh oleh para sahabat. Tapi tak kuasa hal itu untuk menjelekkan baginda sallallahu alaihi wasallam, karena saking luhurnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sofia ini keturunan siapa? Nabi siapa? Nabi Harun. Makanya gergeten kan Sofia ini. Hafsah sama Aisyah gergeten sama Sofia ini. Dikatakan imra'ah Yahudi, kamu ini wanita keturunan Yahudi. Yang sedih Sofia ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Sofia, "Sofia, katakan kepada mereka lain kali kalau kamu diejek, katakan kepada mereka, bagaimana kalian merasa lebih tinggi dari aku, padahal aku ini bapakku Nabi, pamanku Nabi, dan suamiku adalah Nabi." Pamanku Nabi karena apa? Harun, keturunan Harun beliau. Dan pamannya berarti siapa? Nabi Musa. Suaminya berarti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, nah itu tadi Sofia menceritakan akhlaknya Nabi. Sekarang Anas bin Malik. Bagaimana Anas bin Malik menceritakan akhlaknya Rasulullah? Anas bin Malik ini, Pak, perhatikan saya. Anas bin Malik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Medina, mencelok ke Medina Rasulullah SAW, itu dibawa sama ibunya sama ayahnya, ayah tirinya, dibawa ibunya. Ya Rasulullah, ini Unais, si Anas kecil, biarkan dia bersamamu ya Rasulullah. Bocah kecil. Jadi Anas ini ngikuti Nabi masih bocah. Sehingga mungkin nggak tahu di majelis ini sudah pernah dikajikan apa belum kitab Syama'il Nabi. Seingat saya Ustaz Abdurrahman sudah pernah mengkaji kitab itu. Kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi itu tentang Nabi semuanya. Fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, wajahnya Nabi, apa sarungnya Nabi, pakaiannya Nabi, tidurnya Nabi, duduknya Nabi. Pokoknya tentang Nabi ada semua dalam kitab apa tadi? Syama'il Nabi. Kebanyakan kitab Syama'il Nabi itu yang meriwayatkan adalah siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ero dalam tanda kutip dari wong Surabaya ngerti dadek bengeke Rasulullah. Anas bin Malik karena tahu semuanya, tidurnya Nabi, duduknya Nabi, pakaian Nabi, makanan yang disenangi Nabi, tahu semuanya Anas bin Malik. Karena sejak kecil ketika Rasulullah sampai di kota Madinah langsung melayani Nabi sampai Nabi wafat. Makanya termasuk orang yang paling paham Rasulullah siapa? Anas bin Malik. Karena selalu meladeni Nabi, ya. Umiknya ngomong, "Ya Rasulullah, jangan kau lupakan si Anas kecil ini dalam doamu." Didoakan Nabi kan, yang terkenal doanya, "Allahumma ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anak keturunannya." Zaman berlalu, ini Anas ini kaya raya dan anaknya 100 lebih, dan umurnya sahabat yang terakhir wafat. Sahabat yang terakhir apa? Wafat. Anas bin Malik kena berkah ngelayani Nabi. Bagaimana Anas menceritakan akhlaknya Nabi? Perhatikan. Biasa wong nek usah kerap nemen itu iso dimarahi, betul apa ndak? Betul apa ndak? Kan nggak mungkin tuh aku kono goro-goro marah karo wong, tapi nek kenal kerap deket gampang marahi, gampang apa jenenge ojo ngono awakmu iku kan. Iso ngomong ngono. Tapi nek gak kenal kan gak iso ngomong. Lah Rasulullah sama Anas ini lama tapi tidak pernah dimarahi. Anas ini gak pernah dimarahi Nabi. Perhatikan saya baca nih. Wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinin.
aku telah berkhidmah kepada Rasulullah 9 tahun. Saya mau tanya, tolong dijawab, Rasulullah berada di Madinah berapa tahun? 11. Itu kurang lebih berarti kan? Berarti selama di Madinah berarti diladeni siapa? Anas. Aku berkhidmah melayani Rasulullah selama 9 tahun. Ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza. Tidak pernah Rasulullah berkata tentang apa yang sudah aku kerjakan, beliau berkata, kenapa kamu kerjakan ini? Tidak pernah. Dan tidak pernah Rasulullah mengomentari apa yang aku tinggalkan lalu berkata, tidakkah kamu mengerjakan ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Disayang betul sama Rasulullah SAW. Karena kata Anas, karena Rasulullah min ahsanin nasi khuluqa. Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin. Pernah suatu ketika Rasulullah menyuruh aku untuk sesuatu, untuk hajat, keperluan. Fakultu wallahi la adhab. Aku berkata, demi Allah aku gak akan pergi. Wa fi nafsi anahdzab, tapi diriku mengatakan aku akan pergi. Lima amaroni bihin Nabi, sebenarnya aku gak mau pergi, tapi karena diperintah Nabi aku pergi. Fa kharajtu, maka aku keluar menunaikan hajatnya Nabi. Hatta amurra ala sibyan. Oh jenenge Anas bocah cilik. Dikongkon Nabi, Nas kamu begini-begini, keluar Anas ini. Dapat tugas dari Nabi. Ternyata di tengah jalan ketemu bocah-bocah kecil. Ya, jenenge bocah cilik ya dulinan. Wa hum yal'abuna fi suq. Bocah-bocah kecil ini sedang mainan. Bocah kecil meskipun di zaman sahabat jenenge bocah kecil ya tetap mainan. Faida Rasulullah qad qabat, jadi pada waktu itu ikut gitu loh, sampai lupa tugasnya apa? Diperintahkan Nabi tadi lupa. Wa qad qabadhu bi qafaya min wara'i, karena aku sih asik lihat bocah-bocah kecil, tiba-tiba Rasulullah datang dari belakang dan memegang tengkukku. Tengkuk itu putih. Ini. Dicekel Nabi tukang guri. Si cilik kan, cekel. Kata Nabi, oh, ketika aku dipegang tengkukku, fanadartu ilahi, aku lihat ke belakang. Wa huwa yadhak, ternyata Rasulullah tersenyum di belakangku. Dan Rasulullah berkata, ya Unais. Ustaz, namanya kan Anas, kenapa manggilnya kok Unais? Unais itu panggilan sayang. Anas jadi Unais, Hasan jadi Husain, Hamid jadi Humaid. Itu bahasa Arab itu. Fadl jadi Fudail. Nah, itu si Anas kecil gitu maksudnya. Ya Unais, hei Anas kecil, adhabta haitsu amartuka, sudahkah kamu pergi seperti yang aku perintahkan? Maka Anas berkata, na'am ya Rasul, langsung pergi. Anas balik, ana adhabu ya Rasulullah, saya pergi ya Rasulullah. Jadi di sini menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Nabi itu luar biasa. Sampai-sampai sahabat Nabi itu merasa kalau bermuamalah sama Nabi itu merasa dirinya yang paling disenangi Nabi. Masih ingat nggak antum kisahnya Amr bin As? Amr bin As itu kalau ketemu Nabi dihormati Nabi, disayangi Nabi, dimuliakan Nabi, sampai Amr bin As itu mengira dirinya itu orang yang paling disayangi Nabi. Sampai akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar khairun au ana? Ya Rasulullah, yang lebih bagus mana, Abu Bakar apa aku? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Ya Rasulullah, ana khairun am Umar? Ya Rasulullah, kalau sama Umar ya Rasulullah, aku yang lebih bagus atau Umar? Umar. Ya Rasulullah, Utsman am ana khair? Utsman yang lebih bagus atau aku ya Rasulullah? Utsman. Kata Amr bin As, seandainya saja aku tadi gak bertanya. Kenapa? Karena merasa paling disenangi Nabi. Ya, itu berpengaruh sampai Amr bin As hampir wafat. Masih ingat kisahnya Amr bin As sebelum wafat? Dia gelisah. Gelisah luar biasa. Anaknya Amr bin As sahabat Nabi juga, ulamanya sahabat. Siapa namanya?
Abdullah bin Amr bin As, wahai ayah, kenapa kau gelisah? Kenapa kau gelisah wahai ayahku? Bukankah engkau dulu bersahabat sama Rasulullah? Bukankah kamu pernah ditunjuk Rasulullah dalam delegasi perang ini, perang itu, mimpin pasukan Islam? Tidakkah dulu Rasulullah muliakanmu? Kenapa kau gelisah seperti ini ya Rasulullah? Wahai ayah anda. Kata Amr bin As, wahai anakku, aku tahu persis siapa saja yang dicintai Nabi. Aku nggak tahu dulu Rasulullah itu memuliakan aku, apakah benar-benar karena cinta kepada aku, ataukah hanya sekedar melunakkan hatiku karena aku baru masuk Islam. Paham gak maksudnya? Jadi gelisah beliau itu karena tahu bahwa yang dicintai Nabi bukan beliau, tapi beliau juga dicintai Nabi gitu loh. Cuman kalau dibandingkan sama Abu Bakar, Umar, ya jomplang, karena ini kan beda. As-sabiqun al-awwal ini kan masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah, betul ya? Sedangkan Abu Bakar sejak awal kan gitu. Tapi mulia juga, Amr bin As hebat, banyak keutamaannya juga ya. Cuman kalau sama Abu Bakar ya gak bisa ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq lah. Jadi yang ingin saya perhatikan di sini, ingin saya sampaikan adalah meskipun Amr bin As bukan yang paling dicintai Nabi, tapi Amr bin As merasa bahwa dirinya paling saking api siapa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qudwatu fil hilmi wal afwi. Rasulullah juga teladan dalam al-hilm, kesabaran. Al-hilm itu sampean didolimi, sampean bisa bales, tapi sampean nggak balas, itu namanya hilm. Makanya diantara nama Allah kan Al-Halim. Halim itu lebih tinggi dari sabar. Sabar itu kadang-kadang antum didolimi tapi antum nggak mampu balas, sabar aja lah. Iku sober. Kalau halim itu lebih dari sabar. Ente didolimi tapi sabar. Seperti wong tua digodo anak itu halim namanya. Iki wong tua digodo anak, duwe dipai anak, tapi tetap sayang anak-anak. Berarti halim. Dia mampu membalas tapi gak tego. Halim, penyayang, penyantun, begitu Rasulullah itu. Al-afwu, gampang memaafkan orang. Saya tutup dengan poin ini ya, penyayang dan pemaaf. Besok kita lanjutkan, banyak materinya, tenang. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalaulah bukan rahmat dari Allah, ya fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidha, seandainya engkau Muhammad kasar, hatimu keras, lan faddu min khawlik, niscaya orang-orang akan pergi dari dirimu. Perhatikan. Rasulullah pernah bercerita begini. Ada seorang nabi yang didolimi oleh umatnya, dilukai oleh umatnya, hingga berdarah di mukanya. Maka sang nabi itu mengusap darah dari wajahnya, dan nabi itu berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama itu Nabi menceritakan Nabi dulu, Nabi yang terdahulu. Bisa dipahami nggih? Ulama yang lain mengatakan yang dimaksud Nabi itu ya Nabi sendiri. Paham maksudnya? Makanya hadis ini diletakkan oleh para ulama pada hadis perang Uhud. Karena memang kenyataannya dalam perang Uhud Rasulullah juga apa? Berdarah, bibir beliau sobek, betul? Terus gigi beliau apa? Patah, dan kepingan apa kan ada penutup kepala gitu kan yang terbuat dari besi itu Pak. Ada kepingannya itu nempel dan menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mighfar namanya, yang helmnya gitu. Itu ada kepingan yang nancap di sini, berdarah. Sehingga sebagian ulama merojihkan bahwa Nabi yang didolimi tadi ya siapa? Ya Rasul sendiri. Beliau berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampeyan masih ingat ketika Rasul dilempari batu di Taif, Rasul lari sampai di sebuah gunung. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, ini ada malaikat gunung. Perintahkan kepada keduanya, terserah engkau.
Maka malaikat gunung mengatakan, engkau jangan yang kau mau wahai Muhammad, aku timpakan apa? Gunung ini kepada penduduk Taif. Nah, tidak. Justru aku berharap dari sulalah mereka, dari anak keturunan mereka akan lahir umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ikhlasnya Nabi dizalimi ini, nanti ketika terjadi perang zamannya Abu Bakar, orang-orang murtad, Taif gak murtad sendiri. Paham gak maksudnya? Kan zamannya Abu Bakar kan banyak orang apa? Murtad. Taif tidak mau murtad karena mereka ngomong kita ini masuk Islam yang paling terakhir, masuk murtad. Akhirnya nggak mau, karena kena doanya Nabi itu. Ya, termasuk perang Uhud tadi. Coba kita preteli ya. Kita jelaskan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la, ya Allah ampuni umatku, sungguhnya mereka belum tahu. Kata para ulama, perhatikan ini penting sekali. Kata para ulama, doanya Nabi ini mengandung 3 sikap. Saya ulangi ya. Doanya Nabi ini mengandung 3 sikap ketika didolimi. Sikap pertama, memaafkan. Apa? Memaafkan. Mana indikasinya bahwa Nabi memaafkan? Apa? Mendoakan. Ono ta wong ndongakno nek gak nyepuro. Ketika Nabi mendoakan mereka berarti Nabi apa? Memaafkan, kan gitu ya? Memaafkan. Yang nomor 2, nggak cukup memaafkan. Nomor 2 apa? Mendoakan. Yang paling hebat nomor 3, mencarikan uzur. Mungkin mereka belum tahu ya Allah. Subhanallah. Perang Uhud itu tahun 3 Hijriah. Berarti Nabi mendakwai mereka sudah 13 tahun di Mekah. Betul? Nabi kan berdakwah 13 tahun di Mekah, betul? Hijrah dapat tahun ketiga perang Uhud. Berarti total berapa tahun? 16 tahun mendakwai mereka. Mencarikan uzur, pemaaf, lapang. Dadanya Nabi itu lapang. Makanya Nabi Musa, saya mencek ya, saya mencek. Nabi Musa nih ketika pertama kali diangkat jadi rasul dapat titah, idhab ila Fir'aun, pergilah ke Fir'aun. Antum tahu nggak apa doanya Nabi Musa pertama kali? Saya mencek ya. Doa Nabi Musa pertama kali ketika dapat apa tadi? Titah untuk dakwai Fir'aun. Terkenal panjenengan sudah apa? Rabbish rohli sodari wa yassirli amri. Rabbis rohli sodari, ya Allah lapangkan apa? Dadaku. Memang syarat orang nyeru kebaikan harus lapang dada, harus gampang memaafkan. Ya, harus gampang memaafkan. Lah Rasul itu seperti itu orangnya. Gampang apa? Memaafkan. An Anas bin Malik, kuntu amshi ma'an Nabi. Ya kan, seperti saya katakan tadi kan. Anas bin Malik ini Rasulullah safar, ya lo safar. Rasulullah mukim, ikut mukim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ya di sampingnya. Bahkan yang nyiapkan air siapa? Anas. Pokoknya kemandil Nabi nih, bahasa Surabaya kemandil. Nah di Nabi dituti terus karo bocah cilik. Namanya siapa? Makanya termasuk orang yang paling banyak hadisnya. Soalnya semua rekam jejaknya Nabi ya direkam sama Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kuntu amshi ma'an Nabi. Aku pernah berjalan bersama Nabi. Wa alaihi, dan burdah, dan Rasulullah mengenakan burda Najroni. Burda itu apa sih? Kemul ya? Ya kemul atau selimut. Kok masuk jas zamannya Nabi masuk jas? Iya. Yang di, kalau musim dingin kan orang Arab bisa pakai apa itu? Rasulullah memakai selimut Najron dari negeri Najron. Najran sekarang Arab Saudi bagian apa? Bagian selatan. Dulu ikut Yaman, sekarang ikut Saudi. Najroni Ghalid, kalau peta lama Najron ikut apa? Yaman. Tapi sekarang peta modern ikut apa? Saudi sekarang, Najron. Kalau ada sama Houthi yang kemarin rame-rame, Houthi, Syiah Houthi itu diantara di daerah wilayah Najron karena yang paling selatan. Jadi Rasulullah SAW pernah berjalan bersama siapa tadi? Anas memakai burda Najroni yang tebal untuk melindungi tubuh beliau.
Fa'adrokahu al-A'rabi, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Orang Arab Badui kan terkenal kurang ngerti apa? Toto kromo begitu ya. Fajadzabahu jazbatan syadidatan. Itu burdanya Nabi ditawarik dengan kencang sama siapa? Orang Arab Badui ini. Maka kata siapa tadi? Kata orang Badui ini, murli min malillahi alladzi anka. Wahai Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan kepadamu untuk makson. Aku njaluk zakate gampangane ngono. Faltafata ilai Rasul, maka Rasulullah melihat kepadanya. Fadhahika, maka Rasulullah tersenyum. Thumma amara lahu bi'ata. Rasulullah nyuruh para sahabat kasih dia ini. Di antara contoh lagi bagaimana akhlaknya Nabi ketika ada orang Arab Badui datang ke Madinah pipis. Masih ingat ya? Misalnya terkenal lah bolak-balik saya sampaikan di sini. Bayangkan orang Ampel sini datang ke Masjid Sawahan sini terus pipis di sini. Mungkin Pak Eko sing sabar iso marai. Ya. Ini yang dipipisi di masjid tersuci nomor 2 sedunia. Masjid apa? Nabawi. Masjid nomor 2 teristimewa di muka bumi. Dipipisi sama orang Arab Badui. Oh, itu para sahabat sudah mangkel marah. Ada yang pengen mukul, ada yang pengen gardik. Kata Nabi, stop. Biarkan dulu. Sampai selesai pipisnya. Itu banyak hikmahnya itu. Nanti kalau ditegur langsung, malah bingung tambah agak karu-karu. Tambah semakin tercecer di mana-mana. Atau yang kedua, kalau ditegur langsung dia menyetop, kantet bahaya. Ya, makanya akhlaknya Nabi itu pemaaf, sakno ya. Sudah biarkan. Setelah itu apa Nabi? Ambilkan setimbah air. Yang disuruh siapa? Yang pipis sama sahabat. Yang disuruh malah sahabat. Wis marah-marah gak oleh, pengen ngantem gak oleh. Sik dikongkon Nabi apa? Itu adalah gambaran bagaimana pemaafnya Nabi. Besok akan saya terangkan bagaimana malunya Rasulullah. Rasul itu pemalu. Bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Bagaimana setianya Nabi. Bagaimana tawaduknya Nabi. Insya Allah lengkap. Setelah itu baru muamalahnya Nabi. Nabi muamalah sama bocah kecil. Nabi dengan anak-anaknya. Nabi dengan istri-istrinya. Nabi insya Allah kita mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk menyelesaikan kitab ini. Dan sudah diterjemahkan. Kitab ini sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah judulnya itu, dan bagus kitab ini, Seni Interaksi Nabi kalau nggak salah. Saya punya terjemahan, nggak terlalu, lebih tebal yang ini kayaknya. Itu seginian lah kitabnya. Sudah ada terjemahnya. Saya bukan bakul kitab, jadi terserah sampean beli di mana. Saya cuma ngasih kabar tok bahwa sudah diterjemahkan. Seni Interaksi Rasulullah. Kalau nggak salah seperti itu judulnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan semoga kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.